Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas PIAUD A, dalam mata kuliah Konsep Dasar Anak Usia Dini dan dengan dosen pengampu Ibu Ratna Nila Puspitasari MPD, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Teori Perkembangan Anak. Dan berikut adalah anggota kelompok 1 dengan materi yang berjudul Teori Perkembangan Anak, kelas PIAUD A, dan dalam mata kuliah Konsep Dasar Anak Usia Dini. 1. Anissa Azka Aulia dengan nomor induk mahasiswa 2052 10006. 2. Ayu Uli Rohmawati dengan nomor induk mahasiswa 2052 10009. 3. Dea Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 2052 10016. 4. Iin Rahmaning Tias dengan nomor induk mahasiswa 2052 10030. 5. Indri Wiji Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2052 10034. Dan keenam, Intan Wahyu Setiarini dengan nomor induk mahasiswa 2052 10036. Dan untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu Uli Rohmawati, dipersilahkan. Dan untuk materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah teori perkembangan anak. Dan yang akan kami bahas dalam materi teori perkembangan anak adalah: pertama, pengertian perkembangan anak; kedua, teori-teori perkembangan anak; dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Dan untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intan Wahyu Setiarini, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Intan Wahyu Setiarini dengan NIM 205210036. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan anak. Perkembangan adalah perubahan secara kompleks pada diri manusia dari keadaan sebelumnya yang belum memiliki kemampuan bervariasi. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia sejak lahir dan akhir remaja yang mempengaruhi proses perubahan pada diri seseorang menuju tahap pendewasaan. Perkembangan merupakan proses yang tidak akan berhenti dan setiap perkembangan memiliki tahapan, yaitu tahap dikenangkan, tahap kandungan, tahap anak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap lansia. Ada juga yang menggunakan patokan umur yang dapat digolongkan dalam masa intraterin, masa bayi, masa anak sekolah, masa remaja, dan masa adolesen. Selanjutnya, teori-teori perkembangan anak. Teori-teori perkembangan anak menurut 3 kategori, yaitu: 1. Teori perkembangan anak menurut John Piaget. 2. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. 3. Konstruktivisme. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Iin Rahma saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Iin Rahmaning Tias, nomor induk mahasiswa
2052100030. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori perkembangan anak, yaitu yang pertama, teori perkembangan anak menurut John Piaget. Piaget mengidentifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi tahap perkembangan anak, yaitu 1. Kematangan, 2. Pengalaman fisik atau lingkungan, 3. Transmisi sosial, 4. Equilibrium. Selanjutnya, Piaget juga mengemukakan ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis, yaitu A. Tahap sensori motor, dari umur 0 sampai 2 tahun. B. Tahap praoperasi, dari umur 2 sampai 7 tahun. C. Tahap operasi konkret, dari umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasi formal, dari umur 11 sampai beberapa tahun ke atas. Baik, saya akan menjelaskannya satu-satu, yaitu yang pertama, tahap sensori motor atau sensori motorik stage. Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori atau koordinasi alat indera. Kesimpulannya, bayi lahir dengan refleks bawaan, skema dimodifikasi, dan digabungkan untuk membentuk tingkah laku yang lebih kompleks. Pada masa kanak-kanak ini, anak-anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tetap. Ia hanya dapat mengetahui hal-hal yang ditangkap dengan inderanya. Kemudian B. Tahap praoperasi atau praoperational stage. Tahap ini adalah tahap persiapan untuk mengorganisasikan operasi konkret. Istilah operasi di sini adalah berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengklarifikasikan sekelompok objek, menata letak benda-benda menurut urutan tertentu. Kesimpulannya, anak mulai timbul pertumbuhan kognitifnya, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang dijumpai atau dilihat di dalam lingkungannya saja. Kemudian C. Tahap operasi konkret atau concrete operational stage. Pada tahap ini, anak-anak yang berada pada tahap ini umumnya sudah berada di sekolah dasar, dan pada umumnya anak-anak pada tahap ini sudah memahami operasi logis dan dengan bantuan benda-benda konkret. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan logika, tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini. Kesimpulannya, anak sudah dapat mengetahui simbol-simbol matematis, tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak atau tidak terwujud. Kemudian D. Tahap operasi formal atau formal operasi stage. Pada tahap operasional formal, anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh isi argumen. Tahap ini mengartikan bahwa anak-anak sudah memasuki tahap baru dan dalam logika orang dewasa, yang mampu melakukan penalaran abstrak. Sama halnya dengan penalaran abstrak sistematis, operasi formal memungkinkan berkembangnya sistem nilai dan ide, dan pemahaman untuk masalah-masalah filosofis. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Lev Vygotsky adalah psikolog berkebangsaan Rusia, mengenal poin penting tentang pemikiran anak ini lebih dari setengah abad yang lalu, antara lain sebagai berikut. A. Konsep sosiokulturasi. B. Pengembangan bahasa. C. Zona perkembangan proksimal. D. Konsep scaffolding. Saya akan menjelaskannya satu-satu dimulai dari konsep sosiokulturasi. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Kemudian, perkembangan bahasa.
Vygotsky lebih banyak menekankan bahasa dalam perkembangan kognitif daripada Piaget. Bagi Piaget, bahasa baru tampil ketika anak sudah mencapai tahap perkembangan yang cukup maju. Pengalaman bahasa anak tergantung pada tahap perkembangan kognitif saat itu. Namun, bagi Vygotsky, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Kemudian, zona perkembangan proksimal. Meskipun pada akhirnya anak-anak mempelajari sendiri beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari, Vygotsky percaya bahwa anak-anak akan jauh berkembang jika berinteraksi dengan orang-orang lain. Anak-anak tidak akan pernah mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Kemudian, konsep scaffolding. Scaffolding merupakan suatu istilah yang ditemukan oleh seorang ahli psikologi berkembangnya kognitif pada masa kini, yaitu Jerome Brunet, yakni suatu proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zona perkembangan proksimalnya. Yang ketiga, konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan berusaha merubah pendidikan dari dominasi guru menjadi pemusatan pada siswa. Peran guru adalah membantu siswa mengembangkan pengertian baru. Siswa diajarkan pengertian baru. Dengan kata lain, pada proses belajar masing-masing harus mengkreasikan pengetahuannya. Para konstruktivisme menekankan peranan motivasi guru untuk membantu siswa belajar mencintai pelajaran. Tidak seperti behaviorisme yang menggunakan sanksi berupa reward, sedangkan konstruktivisme percaya bahwa motivasi internal seperti kesenangan pada pelajaran lebih kuat daripada reward eksternal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kemudian penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Anissa Aska Aulia. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Aska Aulia, nomor induk mahasiswa 205210006. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama adalah faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga adalah faktor kondisi kehamilan. Kondisi kehamilan pada dasarnya tumbuh kembang anak sudah dimulai sejak saat dalam kandungan. Tumbuh kembang janin di dalam kandungan sangatlah pesat. Oleh karena itu, janin harus benar-benar dijaga. 4. Faktor komplikasi persalinan. Komplikasi persalinan dapat mempengaruhi perkembangan anak balita. Karena jika ada komplikasi pada saat persalinan, pada saat nanti jika anak tersebut tumbuh dan berkembang, nanti akan adanya gangguan. 5. Faktor pemenuhan nutrisi. Di sini peran ibu sangat penting dalam pemenuhan nutrisi. Karena apa yang dimakan anak adalah asupan gizi untuk menjadi zat pembangun pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam adalah faktor perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan adalah perawatan kesehatan yang teratur. Tidak saat anak sakit saja, tetapi pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap bulannya akan menunjang pada kesehatan tumbuh kembang anak. 7. Faktor kerentanan terhadap penyakit. Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu tumbuh kembangnya dan pendidikannya. Di samping itu, anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat dari penyakitnya. Yang kedelapan adalah faktor perilaku pemberian stimulus pendidikan dan pengetahuan orang tua. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap pemberian stimulus, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang semakin tinggi, orang tua dapat mengarahkan anak sedini mungkin dan akan mempengaruhi daya pikir anak untuk berimajinasi. Lalu di sini juga ada faktor-faktor pendukung.
Faktor pendukungnya antara lain 1. Terpenuhi kebutuhan gizi pada anak tersebut. 2. Peran aktif orang tua. 3. Lingkungan yang merangsang semua aspek perkembangan anak. 4. Peran aktif anak. 5. Pendidikan orang tua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Indri Wiji. Kepada Mbak Indri Wiji kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Indri Wiji Lestari dengan NIM 205210034. Saya akan memberikan kesimpulan dari teori perkembangan anak. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Menurut teori-teori perkembangan anak. 1. Teori perkembangan Johann Piaget. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang ketiga, konstruktivisme. Faktor-faktor perkembangan anak. Ada 2, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dan faktor pendukung. Sekian presentasi pada hari ini. Bila ada kesalahan kata dari kelompok kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.